Tadi saya berhenti karena di situ ada monyet cukup besar ya, cukup besar. Dan kalau saya melewati, itu berarti akan menghalangi jalannya dia. Monyet dan wanita juga yang, jadi misalkan ini jalan, ini si monyet yang besar sebelah kanan, kemudian si perempuan ini sebelah kiri, nah Kia di sebelah sini. Kalau saya melewati itu, saya akan memotong bicara mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama gua Bayu di Storymon ID. Kali ini narasumber kita sedikit agak berbeda. Kenapa? Dia sepasang suami istri yang sudah menikah. Dan ceritanya dia nih, story-storynya awal pertemuan itu ada di gunung. Dia punya usaha juga nih di bidang travel di daerah Bekasi, di Jati Asih. Gak usah lama-lama, kita panggilkan narasumber kita bersama Bang Napong dan Teh Ade. Oke, nah ini Bang Napong dan Teh Ade, gimana kabarnya? Alhamdulillah ya. Gimana tuh usaha travelnya? Untuk saat ini sih ya kita terkena dampak ya. Ya, salah satunya, apalagi untuk tiketing, hotel itu udah pasti. Dan teramat besar itu tour. Karena saat ini kan kalau dunia travel pasti lebih concernnya di tour. Karena tiket hotel sudah termakan oleh Traveloka dan PIP, ya banyak lah itu ya. Beberapa kompetitor. Jadi ya lumayan dirumahkan lah, kurang lebih 3 bulan terakhir setelah menikah. Ya, Jadi menikmati momen-momen itu aja, kita ambil positifnya. lebih banyak waktu untuk di rumah ya. Ya, gitulah. Berbenah diri. Nah, buat teman-teman nih yang di sana, gimana nih cara booking buat pakai jasa travel? Oh iya, namanya travelnya apa? Ya, kebetulan Siapa di nih? sini, Jawab nih. suami lagi pakai baju bajunya dari nih. travel, Iya. Desan Tour and Travel, dan bisa dicek di website kami di www.mataharikita.com. Di sana juga ada tur-tur yang domestik sampai internasional tuh ada. Dan sebelum ada pandemi corona sih kita ada konsen di 3 negara dan beberapa tur yang konsorsium sama-sama. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada permintaan untuk pendakian atau yang mungkin lebih private. Nah, biasanya suami yang lebih paham. Oke. Nah, boleh cantumin nomor teleponnya nanti. Oh, boleh. Ya, nanti boleh kita cantumin di deskripsi buat teman-teman yang ingin booking Tiket hotel, Tiket hotel, tour, perjalanan, bisa hubungin mereka. Ya. Nah, kali ini nih di Storymon ID sedikit agak berbeda nih, ya kan? Biasanya gue berdua, ini bertiga. Jangan iri ya Bang Bayu ya. Maaf ya. Nah, gitu. Gue sedikit ingin mengkulik nih, gimana waktu story-storynya lu walk-inan dulu nih. Gitu. Mungkin dari awal pertama kita kenal aja kali ya berdua ya. Siap. Ya, waktu itu kita kenal 2017. 17 awal, tepatnya bulan Januari ya. Ya. Januari. Itu di Gunung Merbabu waktu itu. Saya ada acara bawa tamu, bawa orang Malaysia. Dulu dia bersama rekan-rekan ya. Teman-teman permainan serumah. Lumayan lah, ada 1 elf kurang lebih. Ya, kita ketemu di base camp ya waktu Di itu. base camp sebenarnya lebih banyak di base camp ya, cerita-cerita dan segala macam. Karena kita beda grup. Dia punya grup sendiri, saya grup sendiri. Tapi kami sebagai penghubung. Di salah satu base camp Merbabu via Wekas. Setelah di sana lah Terjadi sesuatu. Akhirnya hujan turun, itu yang paling membuat apa ya, jadi kenangan. Kalau setiap hujan, Payung pink ya. Ya, payung pink. Karena payung itulah. Ada ikatannya. Iya. Saya kembali lagi ke base camp untuk mengembalikan Payung ceritanya. Terima kasih ya, dan akhirnya kita pisah. Enggak, di situ ninggalin ini dulu, kartu nama. Oh iya, kartu nama dulu. Karena saat itu saya berpikir saya memang masih di travel dan kenalan beliau saat itu guide. Ya udahlah, kenapa nggak bisa jadi ya hubungan kerja gitu ya di kota. Berpikirnya sih masih itu. Saya bawa kartu nama, ini untuk
kalau menghubungi nanti di kota dan bagaimana gitu kita bisa kerjasama. Oke, rumah Bogor, saya Depok, ya masih deket lah. Ya udah, itu aja sih. Untuk Terus? ceritanya juga untuk dapat nomornya sampai nggak kontekan itu ada cerita tersendiri Bang Bayu. Ya. Gimana tuh? Sampai akhirnya kartu namanya hilang, kena badai itu hancur deh. Ya, karena posisi itu selama seminggu. badai parah. Iya, selama seminggu saya nyari kontaknya itu di media sosial nggak ketemu sampai akhirnya ya udah kepalang inilah tangguh ya kan. Saya nanya sama yang di sana, boleh gak nih saya minta nomornya? Orang di sana konfirmasi dulu ya. Ya, nanya dulu ke saya. Waktu itu manggilnya Teteh, Teh, boleh ada yang minta nomornya? Siapa ya gitu. Oh, yang waktu itu ketemu di base camp. Oh iya silakan. Ya udah, lanjut lah. Berlanjut intens, ya udah ada trip dan segala macem. Saya jalan lagi sama teman-teman yang kemarin di Merbabu. Ya udah, gitu deh. Wah, gokil banget ceritanya ya. Iya. Bisa ketemu jodoh di gunung, jarang-jarang tuh. Iya Bang Bayu ya kan. Iya. Satu pengalaman juga kan, ya kali gue juga ketemunya di gunung. Amin. Ya kurang lebihnya. Aja ya, Iya. udah banyak lagi. Bener. Ya kurang lebihnya cerita kita seperti itulah ya. Yang untuk Ya. awal. Ngomong-ngomong channel YouTube Storyman ID nih kan Bang Bayu. Saya mau saran gitu kan, di sini ada Bang Melki, Bang Adi yang ngajarin saya naik gunung lah. Iya, Ibaratnya ngasih materi GH ke saya. Bang Adi kan hafal alat-alat outdoor sengaja gitu. Kenapa nggak review alat-alat outdoor yang recommended lah untuk di kalangan pendaki gini? Ada Bang Melki ya kan. Untuk bikin bushcraft kan bisa juga tuh. Kenapa nggak dibuat gitu Bang Bayu? Sekedar saran aja ya ini Iya Bang sih, Bayu. sebenarnya kita juga ada masukan juga nih dari teman-teman gitu, dari teman pendaki gitu. Kadang suka ngobrol, kenapa lu nggak bikin gitu. Iya, sayang Padahal- Bang Bayu soalnya. iya. Ada Bang Melki, Bang Adi. Iya, katanya lumayan tuh, maksudnya lu bisa ngasih edukasi kan Iya, tentang benar. alat outdoor, terus gimana cara bertahan hidup di hutan Iya, gitu benar. kan, di bushcraft itu. Ya boleh nanti kita konsepin gimana, kita ngobrol sama tim Story Mona ID. Iya, boleh Bang Bayu, itu harus cepatnya ya. Ya, Kita tunggu ya. ditunggu reviewnya. Oke, nanti Dari- nanti kita ngobrol sama Bang Melki dan Bang Jendol sama Om Yunan ini. Iya. Nah, kali ini Bang Napong nih sama Iya. TDD mau ceritain ke gunung apa yang sedikit agak menarik Berkesan nih. ya. Berkesan nih. Ya, Pangrango ya. Pangrango. Kita pernah turun jam 7 malam dari Mandalawangi. Ya, jadi gini ya ceritanya. Waktu itu kita mau pendakian ke Pangrango lewat jalur Cibodas ya waktu itu, kurang lebih 10 orang ya. 10 orang. 2000 berapa sih? 18 2018. perkiraan tuh April pertengahan. Iya. Itu sebagian hampir banyak teman-teman rumah saya yang tidak jauh waktu itu Merbabu pernah ikut. Kita naik pagi, Pagi. start dari base camp. Jam 7-an. kan? Ya, kurang lebih jam 7. Terus agak lambat ya. Kita Iya. sempat ngecamp dulu, bukan ngecamp ya. Ala-ala barak-barak ya. Iya. Tapi terlalu lama, akhirnya jeda waktu di situ, makan santai di Batu ya. Sampai akhirnya kita kemalesan. Terlalu lama males-malesan, yaudah yuk kita langsung lanjut aja karena durasi. Kebetulan cuaca juga udah kurang baik. Iya. Udah mulai mau hujan ya. Akhirnya kita tambah kecepatan sampai mau masuk trek Pangrango ya? Pangrango ya. Mulai Lewat hujan. Kandang Badak. Ya, kandang badak dah. Terus ada yang mulai jalan yang mulai mengkerucut, kalau nggak salah tuh agak jalur air. Itu agak ekstrim kalau pas hujan. Akhirnya beberapa temen sepakat kita buka tenda 1 atau 2 orang deh lebih dulu. Akhirnya suami lah yang saat itu masih belum jadi suami. Jadi masih pacaran kita ya. Si pacaran, yaudah akhirnya karena dia yang hafal trek, dia naik lah lebih awal bersama temen ya, 2 Iya. orang. 2 orang, terus yang lainnya masih tunggu di bawah. Akhirnya kita terskak karena hujan, berhenti cukup lama. Mantan Akhirnya- suami sih, mantan suami belum ya. Calon suami turun lagi setelah diriin tenda udah ya belum? Belum, itu belum, waktu masih ngopi-ngopi ya kan. Oke, akhirnya udah turun, udah menjelang mau maghrib. Akhirnya kita naik sama-sama buka tenda di Lembah Mandalwangi. Ya, singkat cerita kita sampai di Mandalawangi ya. Persis ya sekitar Tenda. jam 7 malam. Iya, tenda udah berdiri, coba
beberapa orang masih ada yang belum sampai ya, masih di iya. belakang ya. Temen tuh ada 2 orang juga di bawah karena lumayan membawa beban berat. Karena berkelompok, ada Iya. sebagian perempuan cukup banyak, jadi keteter juga sih untuk beban. Ya, si Encek ya yang bawa beban ya? Ya, Encek. Encek, maaf ya. Mohon maaf, karena sering disusahkan membawa beban-beban berat. Iya. Lanjutnya malam hari, malam sih aman-aman aja ya. Iya. Aman, sampai besok pagi, ya suasana biasalah untuk makan-makan santai, berfoto-foto ria, cuaca bagus saat itu ya pagi. Akhirnya juga kita berleha-leha sampai siang hari. Jam 2 mereka prepare untuk turun. Nah, kita nggak langsung turun nih karena mau ngeliat Ya. sunset. Awalnya seperti itu. Saat itu kamu bilang iya nikmatin sunset dulu yuk. Oke, kita berpencar nih dari rombongan. Dari rombongan kita berpisah. Kita berpisah, masih ada 1 tenda ya. Iya. Jadi kita mau lanjutin makan dulu deh santai. Teman-teman akhirnya mutusin untuk turun. Oh iya, pas banget tuh hari Kartini kalau nggak salah. Iya, Jadi teman-teman itu ngejar untuk di Tugu siang hari menggunakan Kebaya. kebaya untuk wanita. Kia ya waktu itu ya. Iya. Kia dan Akbar juga salah satu seperti kita. Pasangan juga yang akhirnya menikah Iya. karena di gunung juga. Nah udah mereka duluan ya, beberapa kurang lebih ada 8 lah, kan 2 kita tertinggal ya. Sudah waktu hampir 5 sore ya kalau nggak salah. Turun hujan. Hujan mulai lebat, disertai petir juga. Iya. Dan itu kondisi saya pertama kali bertemu di puncak, hujan, petir. Terus saya sempat panik nih gimana kita mau turun. Kata dia tunggu dulu deh sampai hujannya agak reda. Akhirnya menjelang maghrib, tunggu dulu deh sampai jam 7 lah kurang lebih. Oke, akhirnya kita rapikan tenda, turun pelan-pelan. Kami hanya punya 1 headlamp. 1 headlamp. Nah, di sini nih ceritanya kita. Jadi jam 7 malam turun dari puncak Pangrango berdua. Jarang banget orang ada yang mau, pasti lebih memilih tinggal aja deh, besok kita akan kembali turun. Tapi ini enggak, karena kita punya tanggungan, teman-teman udah sampai sebagian base camp turun. Ya udah. Di situ terima kasih untuk Kang Nunu selalu monitorin kita Ya. selama perjalanan Ya, untuk di base camp. Singkat cerita, kita jalan turun ya berdua. Turun. Jalan turun berdua. Awalnya aman-aman aja. Aman. Kita Pas mengikuti puncak, trek ya. Nggak lama kemudian kita ngeliat tenda nih karena kan udah capek juga kita, udah capek. Niat kita tuh mau minta air panas ya. Iya. Karena air panas kita mau habis nih. Betul. Mau habis. Itu kita dari jauh udah ngeliat nih tenda terang, ada orang ngobrol di dalamnya. Nggak lama kita nyampe dekat tenda, itu seketika suara hening. Kita bingung main pandang-pandangan, kita hanya berdua saat itu. Kita udah permisi ya. Iya. Permisi. Itu hening tadinya Tapi dari. anehnya, kok mereka nggak menghiraukan kita? Iya. Oke. Dari atas kita udah dengar suaranya, padahal ya. Mm-mm. Tapi ketika kita deket, suara hening seketika kayak nggak ada orang di dalam ya. Iya. Ya gimana ya? Ya udah Mau nggak kita mau ya udah, lanjut lagi lah jalan. turun. Berusaha untuk positif. Berusaha untuk positif. Lebih banyak sih dia yang nenangin karena ini untuk pengalaman saya pertama kali turun malam hujan dari Pangrango. Awal kita baik-baik aja ya Iya, kan di trek jalan santai. Saya juga bertanya sama dia karena mukanya sudah tidak Sudah seperti asik, biasa, sudah asik. udah tidak asik ya kan. Kenapa sih Neng? Dia jawab nggak apa-apa. Gitu. Sampai akhirnya di deket Kita mau tukeran dulu, Iya. kamu mau di depan atau di belakang? Iya. Karena kita punya 1 headlamp. Saat itu saya tidak berani. Saya punya pengalaman adalah kalau menggunakan headlamp dan membuka jalan di malam hari agak mengerikan, apalagi untuk Gede Pangrango. Saya lebih memilih nggak apa-apa deh di belakang tanpa headlamp. Ya udah, saya memilih saya di belakang aja. Tapi langkahnya pelan-pelan. Iya. Gitu aja. Langsung kita berjalan nggak lama sampai percabangan itu di ML27 kalau nggak salah. Di ML27 dia nangis nih. Nangis di sana. Iya. Saya tanya untuk nenangin ya kan, ngobrol Dua-dua, sebentar. iya. Kenapa Neng? Dia jawab nggak apa-apa gitu. Ya. Saya tegesin lagi kenapa masih nggak apa-apa. Iya.
Sampai akhirnya dia ngebuka mulut. Mm-mm. Gimana ceritanya? Silakan. Berhentilah, udah mau, itu juga masih mau kerucut ya jalan, ada pohon yang tumbang ya kalau nggak Ya salah. kurang lebih setengah perjalanan. Saya pun langkah udah tergesa-gesa, hampir mau kesandung, tapi saya nggak bilang karena dia di depan. Makin kenceng, saya makin panik, makin ketakutan, gelisah sendiri aja di belakang. Ada apa ya? Rasanya kita turun hanya berdua, tapi saya merasa ada headlamp lain di belakang saya yang mengikuti. Saya udah berpikir positif aja, mungkin ya pendaki lain yang mungkin mau turun yang tadi kita lewat, itu aja, berusaha untuk positif. Tapi- Lama-kelamaan makin takut juga ya, kok makin terus-terusan ngikutin. Tapi saya nggak berani untuk berbalik arah. Saya hanya melihat ke kiri gini aja gitu. Pasti kan ada bayangan atau apa terlihat lah gitu. Ya waktu itu aku juga berpesan ya kan, iya. kalau ada orang di belakang negor atau lewat pendaki berpapasan, jangan sampai nengok ke belakang. Gitu. Iya, jadi berusaha untuk adu kaku aja deh dulu, tunggu, yaudah berani-beraniin diri. Akhirnya saya nggak berani, ya udah. Itu Kita berhenti. kisaran jam berapa sih kita? Sebenarnya sih masih sore juga, belum terlalu malam. Jam setengah 10-an ya? Setengah 10-an sih ya, kurang lebih setengah 10-an. Ya jadi di tengah hutan Rasanya tuh waktu berdua. panjang banget gitu. Kandang badak mana ya, kok nggak Iya, ketemu-ketemu. di tengah hutan berdua, cewek nangis. Gimana caranya saya supaya tenang nih? Iya, gimana ya? Kenapa? Rasanya kayak ada yang ngikutin dia dari belakang gitu. Ya udah tenangin dulu, tenangin. Duduklah dulu santai. Saya coba stabilin dulu, nggak tergesa-gesa. Akhirnya dia bilang, udah enakan, yuk saya beranikan diri lah. Karena merasa punya tanggungan di bawah teman-teman itu aja. Udah rasa takut ditepis dulu aja. Nggak usah menceritakan terlalu panjang. Iya. Kejadian apapun yang kita alami gitu selama pendakian. Nanti ketika kita turun, barulah kita ceritakan. Sampai mau masuk kandang badak ya kita Ya, diikutin. tuh sampai mau masuk lah kandang badak. Dan sampai kandang badak juga kan ada Mang Iwan nih, kalau Mang Iwan lihat ya. Mang Ya, Iwan salah lagi satu tidur ya. yang punya jaga warung di kandang badak deket musola ya. Iya. Di musola. Mang Beliau Iwan lagi aja. tidur, kita Mang Iwan permisi. Itu kaget Mang Iwan ya. Negesin dulu jadi, negesin kita. Nih kaki, ada, oke tapak. Karena udah masuk jam 12-an. Udah jam di 12 situ. kita sampai kandang badak, jam 12 malam ya. Iya, 12 malam. Ya, kita istirahat di sana. Ngopi dulu, karena udah capek, tergesa-gesa. Karena langkah kaki berasa berat gitu, main duluan, segera sampai badak aja, udah pikiran itu aja. Kanan kiri sih ya udah berpikiran yang macam-macam aja. Entah itu ya berpikirnya karena kita hanya berdua, jadi yang memikir yang aneh-aneh ada apa. Ya nggak bisa dibohongin ya, memang ada yang jelas saya rasakan. Lampu tembak kayak untuk kabut ya, yang kalau lampu senter badai yang lampu gitu. badai ya. Seperti itulah, bukan sekedar headlamp yang jarak tempuh hanya berapa meter, ini tembak jauh. Rasanya tuh dari atas kayak nggak mungkin kan. Gue udah berusaha untuk tenang sampai akhirnya di badak. Itu pun hampir tersandung ya kalau nggak salah beberapa kali. Kenapa nih? Nggak apa-apa. Udah lanjut lagi aja gitu. Rasanya tuh mau teriak, mau nangis. Tahan. Halusinasi sudah kanan kiri kayaknya. Ya udah. Masing-masing aja ya. Kita di sini baik. Permisi ya udah. Insya Allah nggak apa-apa gitu. Cuma itu aja agak molor jadi waktunya. Sampai base camp itu jam 5:30 pagi ya. Ya, jadi kan lumayan tuh dari maghrib Jam kemarin 7. sampai jam 5:30. Kita sampai base camp langsung diliatin dari bawah. Ini anak bener turun berdua. Oke. Kemana aja ditanyain gitu ya. Tidur di kandang badak. Karena emang bener kita ketiduran itu di warung itu. Iya, Mang Iwan. di musola ya. Karena udah capek, ya udahlah turun aja. Akhirnya ya udah ketemu teman-teman bersih-bersih dan baru diceritakan itu setelah pendakian selesai aja ya. Sebenarnya saya rasakan itu kemarin begini. Ya merasakan ada yang nembakin cahaya, tapi waktu di trek kamu kenapa nggak bilang? Ya daripada nanti jadi bikin panik, ya udahlah nanti aja saya ceritanya pas di bawah. Perasaan campur aduk sih ya udah jadi satu lah saat itu. Gimana caranya nih kaki bisa lanjut terus, kalau enggak ya udah skakmat, kita cuma berdua mikirnya udah yang macem-macem aja. Udah
Bismillah lah, mudah-mudahan kita sampai di bawah. Jadi pesan kita di sini itu ya untuk pendakian usahakan minimal itu 3 orang, jangan kurang dari 3 ya. Karena kalau ketiga ya jadi ada sesuatu. ya, Kalau kata mitos-mitos ya percaya nggak percaya, mitos itu ya ada. Ya udah ya ada, kita rasakan juga gitu setelah pendakian. Tapi bagaimana kita untuk menyikapi hal itu sendiri ya? Masih di sekitaran Pangrango, temennya sebelah gede. Wah, ini lain cerita juga. Ini lain cerita nih kalau untuk di gede. Waktu itu kita ada Putri ya? Ya, Putri. Langsung jika cerita aja dari waktu Itu turun dari Surken. Dengan teman-teman main dia. Kali itu saya Teman-teman. ikut dengan teman-temannya. Sama Daniel ya? Ya, Daniel. Turun juga udah menjelang Maghrib. maghrib. Inilah lagi-lagi yang sering dia lakukan kepada saya. Sering turun itu malam hari. Ya nggak tahu kenapa kayak turun malam itu suasana enak aja. Memang gitu. sih, karena kan Gede Pangrango cukup ramai biasanya. Pasti kalau kita lewat lebih ramai tuh lebih banyak permisi. Iya, duluan ya, permisi duluan ya. Iya. Kalau sudah malam kan sepi ya. Jadi ya udah enak gitu untuk turun. Oh, untuk Jalur Putri ada cerita tersendiri ya sebelum sama aku ya. Waktu itu siapa? Kia ya? Kia, teman saya salah satu pendaki juga. Itu kita turun dari Gede juga, dari Surken dulu dari sih, Surken. Camping di Surken. Mau maghrib, sebelum maghrib, mohon maaf dia kan memang ada kekurangan mata, kalau sudah menjelang malam itu agak rabun, kabur. Akhirnya dia pakai kacamata. Pilihan kalau berkacamata akan mengembun kan, kalau dari pantulan ini ya, nafas. Akhirnya dia tanpa kacamata, dia jalan lah. Saat itu juga belum jadi suami, dia langsung ingat, loh Kia mana, kok duluan turun dari pos apa itu di atas sebelum Lawang Seketeng. Lawang Seketeng ya, Lawang Seketeng itu mau maghrib lah. Dia paham, oh ini udah mau masuk maghrib, saya harus kejar. Kalau enggak, karena mata kurang, oh ya udah, saya masih tinggal di situ. Akhirnya Akbar menyusul lah. Kejadian itu di pos 3 ya? Pos 3, pos 3. Bundut Lutung. Sudah lari-lari, akhirnya Akbar sampailah di posisi Kia. Dia berhenti, loh kenapa? Kok kamu berhenti? Kata Akbar gitu. Tunggu-tunggu, ada yang mau lewat. Ada yang mau lewat, kata Akbar bingung kan. Karena saat itu dia kejar-kejaran hanya berdua. Kia mengejar teman perempuan juga di depan yang sudah lebih awal. Saat itu perempuan itu sedang head berhalangan. Makanya juga kejar lebih awal untuk sampai di base camp. Berhenti, terus nggak lama, jeda berapa menit, yuk kita lanjut lagi, kata Kia. Saat itu juga Kia nggak cerita terjadi apa, kenapa dia berhenti tiba-tiba. Yuk kita lanjut lagi. Ya udah lanjut, akhirnya sampai di bawah barulah Kia cerita. Tadi saya berhenti karena di situ ada monyet cukup besar ya, cukup besar. Dan kalau saya melewati, itu berarti akan menghalangi jalannya dia. Monyet dan wanita juga yang, jadi misalkan ini jalan, ini si monyet yang besar sebelah kanan, kemudian si perempuan ini sebelah kiri, nah Kia di sebelah sini. Kalau dia lewat, dia akan memotong pembicaraan mereka. Akhirnya dia tunggu sampai ini langsung agak merinding dikit sih, walaupun saya bukan yang merasa kejadian itu, diceritakan setelah turun. Udah, dia setelah mereka selesai berbicara, mereka ya tiba-tiba langsung berpisah gitu aja. Kia langsung jalan, udah selesai. Kalau saya melewati itu, saya akan memotong pembicaraan mereka. Yang saya khawatirkan nanti terjadi apa-apa dengan saya. Ya udah, kalau gitu saya menahan diri untuk bilang ke Akbar, tunggu dulu, jangan lewat. Maksudnya itu. Oh, oke. Kenapa baru cerita ya? Itu dia, lagi-lagi selama pendakian janganlah untuk menceritakan dulu di trek sesuatu hal yang kita rasakan agak janggal, karena khawatir akan mengganggu. Iya, mengganggu teman-teman sependakian. Ya sudah, itu sih masalah Kia ya. Balik lagi ke cerita kita ya. Oke, masih di trek Putri. Iya. Yang malam hari itu juga temennya mau buang air kecil. Waktu itu tepatnya di pos 1. Pos 1 ya, pos sebelum 1. Tanah Merah. Jadi dari waktu turun dari Surken itu kita nggak ada apa-apa ya? Turun kita itu Minggu malam Senin, jadi lumayan tidak terlalu ramai ya.
Jadi aman-aman aja ya dari Aman, Surken, aman, Bukit turun. Lutung. Nah, jeda lah kita di pos 1 untuk semuanya. Kita ngerokok, Ya, santai-santai. Saya duduklah agak menjauh dari mereka. Saya hanya coba memperhatikan aja teman-temannya. Oh ya udah sambil ngobrol. Lalu ada yang izin. Iya. Sebentar saya mau buang air kecil. Oh ya udah jangan lama-lama ya. Entah kenapa mata saya tertuju sama si laki-laki ini aja nih. Bukan maksud apa-apa, nggak cuma mau lihat posisi dia kemana arahnya itu aja. Udah dia agak menjauh dari teman-teman dari pos ke sebelah kiri ya. Kiri. Tepatnya di pohon besar. Pohon besar. Kelihatan kok dari pohon Iya, paling pohon besar. Jadi pohonnya itu melebihi posisi tanah yang di pos ya. Jadi lebih tinggi. Setelah dia udah ke arah situ, bukan laki-laki yang saya lihat kan, saya langsung mengarah ke atas. Entah kenapa pandangan itu kayak mau lihat dulu deh ke atas. Ada apa sih? Ada apa? Ya udah cukup hanya hitungan berapa detik, nggak lebih dari 5 detik udah saya turun lagi mata. Udah saya langsung berdiri, dia kaget, kenapa? Enggak, saya mau duluan aja, nggak lama mamang penjual lewat, saya mau ikut duluan aja sama mamang. Lo kenapa? Tungguin. Enggak, biar cepet sampai, saya bilangnya gitu. Karena kan kalau mamang enak tuh jalannya cepet ya, kalau sama teman-teman kan pasti agak lama berhenti dulu, saya alasannya itu aja. Oh yaudah hati-hati, kita nyusul di belakang. Udah, saya ikutin langkah mamang aja terus sampai bawah, barulah saya cerita. Tadi saya bilang duluan sama teman-teman yang lain, saya ngeliat ada sesuatu di si laki-laki tersebut di atasnya. Dia ya maaf lagi pada belakang ya laki-laki untuk buang air kecil, di atasnya itu ya ada yang mantau aja ngeliat. Entah, saya juga kurang jelas ngelihatnya. Pokoknya cuma sekelebatan putih gitu aja di pohon besar itu. Ya udah, saya pikir saya sebelum pamit juga bilang ya, itu cepetan si Agil ya. Itu cepetan Agil. Saya cuma ngomong gitu aja sambil melengos terus ngikut sama si mamang, saya mau ikut sama mamang aja. Itu Agil cepetan buang air kecilnya ya. Oh iya. Ya udah, langsung lah. Gitu. Ya, kalau untuk di Gede Pangrango sendiri sih banyak cerita. Waktu itu juga sempat ya saya pribadi bantu-bantu evakuasi di sana di jalur Cibodas Putri. Kalau Bang Budi nonton nih, mungkin Bang Budi apa tuh kata-kata saya ini petir bukan sembarang petir gitu ya. Kalau evakuasi saya suka nyebut itu, maksud hati kan untuk tidak sepi suasana ya kan. Untuk evakuasi kan pasti kita deg-degan nih, wah orang yang di atas kenapa deh gitu. Keburu gak ya saya sampai untuk tolong gitu. Maksud hati sih biar gak sepi. Singkat cerita sampai di orangnya, kita turun dari atas itu nggak ada terjadi apa-apa nih, nggak ada terjadi apa-apa sampai Panyancangan. Itu bawa si korban itu aman-aman aja ya. Nah sampai danau baru kok makin berat saya bawa. Sampai akhirnya saya taruh nih si korban, saya nggak kuat gitu. Akhirnya Bang Budi kan, lu sih tadi bilang petir bukan sembarang petir, ya biar nggak sepi. Nah mulai dari situ tuh berasa berat sampai base camp. Padahal korban tuh kurang lebih berapa sih berat badannya? Berat badannya nggak sampai 60 lah. Kalau nggak sampai 60 itu kita masih bisa pakai sarung gitu, pakai sarung. Ini jadi gimana ya? Jadi 2 kali lipat beban si korban itu pas titiknya di danau persis itu. Itu nggak tahu kenapa ya kan. Yang lain juga ngerasain hal yang sama ya. Kok jadi berat, jadi ganti-gantian sampai bawah. Sampai akhirnya di bawah ya gitulah. Cerita Ya makanya ke di atas jangan ngomong sembarangan gitu. Ya. Ya kan maksud hati biar nggak sepi gitu ya. Banyak momen lah di Gede Pangrango itu menurut saya. Ya, waktu itu sama Kimada juga pernah. Entah itu malam apa ya. Saya ada temen nih di atas, ceritanya monitoring pakai HT, pesawat udara gitu. Ini anak-anak turun telat, kenapa? Saya tanya, kenapa? Ya, ini banyak perempuan. Oh ya udah tunggu, saya naik ke atas. Singkat cerita di base camp itu lagi nggak ada orang. Saya naik sendiri ke atas, nyusulin. Sampai akhirnya di base camp ada orang, saya dimonitorin lewat ini repeater ya kan. Pong di mana? Saya jawab di Panyancangan. Kok naiknya sendiri gitu. Ini lagi malam apa ya gitu, saya agak lupa gue. Malam biasa gitu. Malam bukan biasa. Sabtu Minggu. Bukan Sabtu Minggu, jadi lagi malam apa gitu. Tepatnya di Panyancangan. Jadi Bapak Nunu ini ya Salah satu
base camp di Cibodas ya, ah. di Lentera itu ya salah satu ya senior lah di situ ya. Jangan tidur dia mesenin. Jangan tidur, jangan Emang tidur. kenapa tuh kalau tidur? Saya kurang paham juga ya kan. Maksudnya kurang paham. Nggak lama Kimada juga monitor nyusulin saya tuh. Nyusulin waktu itu. Ya nggak lama ketemu. Sebelum ketemu itu dia teriak-teriak nih dari bawah, dari Rawa Gayonggong itu. Pong, Pong. Nggak lama ketemu, saya nanya, Ki ada apa? Gitu. Dikejar-kejar harimau gitu. Ya. Harimau atau macan kumbang kalau nggak salah waktu itu. Nah, sampai panjangan kita diskusi ya kan segala macam. Sampai akhirnya di bawah ada hal apa gitu malam itu pokoknya warga sekitar yang tahu lah. Pokoknya jangan sampai tidur. Nanti takutnya ya kan kalau tidur kerbau suasana hilang gitu. Yang ditakutin sama Kang Nunu itu. Sampai akhirnya saya nyusul ke atas. Ketemu lah sama si Dilah itu waktu itu sama Naya yang waktu itu ketemu di Jogja. Ya sama Naya. Singkat cerita kita turun ya kan. Aman-aman aja lah. Ya gitu di situnya. Maksudnya yang penting yang terevak tuh udah aman ya sampai di base camp. Ya, entah itu malam-malam apa. Kurang lebihnya ya jelas tahu Kang Tunu itu. Soalnya dia yang monitorin. Dimonitorin sama Kimada waktu itu saya disusul dia sendiri juga. Kamu lebih sering banyak ngalamin ya kalau lagi evak gitu. Iya. Wah, banyak deh ceritanya kalau di sana. Ya, macam-macam. Inilah salah satunya juga Gede Pangrango. Awal sebelum kenal dia pun juga balik lagi nih ke cerita kita ya. Iya. Saya nggak mau deh naik lagi Gede Pangrango. Kenapa? Karena ribet ngurus registrasi. Saya tertulah lah dengan kata-kata itu. Saya nggak akan mau naik lagi Gede Pangrango. Sampai akhirnya ternyata malah jadi rutin ke sana. Kamu kemakan omongan ya? Ya, malah jadi sering ke situ. Ya, untuk teman-teman, apalagi untuk pemula, Gede Pangrango salah satu gunung yang cocok juga untuk pemula, tetapi dibekali dengan beberapa peralatan yang memadai. Kemudian ada diajak salah satu teman yang sudah paham antara atau track, ya, gitu ya salah satu bisa menghubungi beliau menjadi ranger atau guide-nya enggak ya? Yang lebih ya concern di Gede Pangrango. Banyak rekan-rekan di sana ya, yang bisa dihubungi di pos gitu ya. Kalau untuk kalian yang nggak tahu jalur bisa minta tolong info gitu ya. Info-info ya masalah pendakian, kemudian untuk regisnya seperti apa. Dan ya itu lagi balik diusahakan lebih dari 3 ya. Iya. Lebih minimal dari 3. Syukur-syukur lebih. Jika ada sesuatu kan ada yang satu bisa lari lebih awal untuk evak, untuk menginfokan ke bawah. Yang satu lagi menemani korban gitu. Betul. Dan disiapkan juga fisik. Peralatan ya, makanya tadi logistik, nih kembali lagi kayak yang tadi kan ada Bang Melki ya yang ngajarin untuk perlengkapannya aku untuk materi GH gitu ya, Bang Adi. Untuk buat buscrap lah ya kan. Di review nih. Review nih barang-barangnya ya kan yang pasti mantap-mantap recommended deh untuk para pendaki sekarang. Apalagi yang baru-baru sekarang ya, pasti lebih banyak. Iya. betul. Teh, waktu di center itu yang waktu ngikutin itu nemuin apa gitu? Ya, kalau nemuin sosok apanya, saya nggak nemuin sosok, tapi hanya merasakan keberadaan aja. Karena kan itu dia, saya nggak berani menengok ke belakang karena pesannya kan begitu. Jangan sampai berani nengok gitu ya, takutnya ada apa-apa dan segala macam. Ya udah, hanya sebatas itu aja. Jadi saya hanya menengok gini aja, cukup begini. Cahaya itu lumayan cukup lama. Yang menembak kita berdua jalan terus, yang posisi itu di belakang aja, di belakang saya. Dia nggak merasakan ada, dia nggak merasakan, hanya saya aja, tapi saya nggak berani cerita. Cuma langkah saya aja jadi tergesa-gesa, yuk duluan, yuk buru-buru gitu. Itu lumayan panjang dari selepas ketemu tenda yang diem itu sampai di kandang badak. Berarti kan durasi dari jam 10 sampai ketemu di badak jam 12 ya? Iya. Kurang lebih 11-12 ya. 2 jam lah, 2 jam kurang itu center terus ngikutin. Tapi itu center yang tembus buat badai itu aja panjangnya. Dan lepas di pertigaan badak, ya udah hilang gitu aja. Nah di kandang badak itu barulah saya beranikan diri. Ini mastiin nih. Merinding dikit ya. Ini bener ada nggak ya gitu, langsung nengok kanan kiri, ini bener ada nggak ya. Allahu
wah ini udah nyampe Badak, udah banyak tenda-tenda gitu, intinya gitu aja, itu yang buat saya tenang. Ya udah langsung kita ngopi, saya pun belum cerita, itu nanti di bawah. Itu aja sih kalau yang center di Pangrango. Itu yang buat saya bingung ya, pertama kali ini terus-terusan center siapa, apa. Kalaupun ada yang lagi apa sih kalau Ikut keliling, turun deh. kan kalau yang keliling itu Patroli. mantau, ya patroli, pasti kan ada. Mereka pasti akan ngampirin kita. Karena kita ngeliat hanya berdua dan satu headlamp. Kalau ada yang patroli, udah pasti dia akan nyusul kita Iya. dong. Ngajak untuk bareng. Untuk diajak untuk bareng. Kok ini nggak nyampir-ngampirin saya? Ya saya semakin deg-degan nih di belakang, ada apa gitu. Kaki rasanya kanan sama kiri udah mau ketuker gitu. Aduh, dia udah buru-buru rasanya. Ya udah itu sih kalau yang di posisi Pangrango. Nah, dari tadi Bang Napong cerita, mungkin teman-teman di sana bertanya, Bang Napong ini siapa sih gitu kan? Nah, dia ini pernah mondok di Cibodas ya. Ya, Nah, tepatnya di Lentera dulu. Sama Bapak Nunu ya. Sempat bantu-bantu evakuasi lah di sana. Tuh waktu di Cibodas nih, waktu evakuasi yang paling berat, yang pas di mana dan kejadiannya seperti apa sih? Kalau yang Masih ingat paling berat itu pennya patah. Pennya patah. Patah Itu pennya. pas di mana dia? Itu posisinya di danau. Ya, waktu itu di danau jam 7 pagi. Kita mulai naik ke atas itu rame-rame. Jadi orangnya udah nggak bisa gerak, namanya pennya patah ya kan, pennya patah. Jadi gerak dikit serba salah. Akhirnya ditandu, udah diikat segala macam. Ya bawa ganti-gantian waktu itu. Itu paling yang itu paling momen paling berat lah menurut saya. Jadi ya beratnya menurut saya serba salah, maksudnya gerak ke sini salah, ke situ salah. Kita juga kan bawanya harus hati-hati. Kalau yang sakit hipo gitu kan, maksudnya tinggal digendong lari, kasih logistik yang benar ya, obatin ya udah, nggak harus salah gerak gitu, serba salah. Nah, saran nih, kalau buat teman-teman, nah kejadian di gunung nih ya, yang sering terjadi tuh hipo. Iya. Boleh saran nggak? Apa tuh yang bisa antisipasinya? Paling ya logistik memadai, perlengkapan memadai, sama obat ya, Ya. obat-obatan mencukupi. Ya, dan Jangan lagi lupa. ada yang kamu sering bilang tuh ladaku. Oh iya. Itu berfungsi juga Berfungsi, ternyata. iya. Lada bubuk kan buat panas. Itu langsung dimamah aja sedikit ya. Iya. Karena lumayan membakar kan di dalam. Lebih simpel, bumbunya pun bisa dibuat untuk olahan, logistik aman, pasti akan dibawa. Nah, itu ceritanya dari Teh Ade dan Bang Napong. Iya. Nah, mungkin nanti kita sama Melki atau Bang Adi Lewe. Harus itu harus. Gue mau main ke base camp Cibodas tuh. Iya, Lentera, ya kan? Lentera. Mungkin mau diajak kali dia mondok juga. Iya. Kali mau mondok juga. Boleh Nanin. Oke, buat kalian yang di sana, semoga video ini bermanfaat dari ceritanya Teh Ade dan Bang Napong. Buat kalian di sana jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, nanti buat yang udah DM tentang kontennya Buscraft dan review barang, Iya. nanti kita coba buat. Semoga video-videonya nanti bisa bermanfaat buat kalian yang ingin mendaki gunung. Nah, bersama gua Bayu di sini Sama Napong. Ade. di Storymon ID. Thank you.